Dengan minimnya bahasa, saya pun nekat berangkat ke Taiwan. Jika nyuruhnya apa, yang aku ambil apa, itu nggak sama. Ya, aku cuma bisa nangis. Jangan pernah takut karena tidak bisa bahasa. Orang Taiwan itu orangnya baik-baik. Orang Taiwan itu sangat mengerti dengan keadaan kita. Belajarnya nanti kalau sudah terjun ke Taiwan sambil bekerja. Lakukan pekerjaan tersebut dengan bahagia. Insya Allah seberat apapun pekerjaan itu akan terasa ringan. Pokoknya ayo. Untuk para TKW, untuk calon TKW semuanya semangat. Cerah sekali. Akang di sana juga berjemur. Tadi itu di depan pintu ada orang naruh ini, teman-teman. Saya nggak tahu dari siapa ya. Ini ada jeruk dan di sini ada kue wafer ya. Mudah-mudahan nggak apa itu, nggak kadaluarsa ya teman-teman. Kita cek dulu. Ini masih bagus ya, bukan kadaluarsa. Jangan sampai dikasih kadaluarsa. Kalau kadaluarsa dibuang aja. Kayaknya ini masih baru deh. Belum. Nenekku berjemur sudah 30 menit, mau tak masukkan aja. Nah, ini sarapannya nenek sudah mateng. Ini sarapannya nenek. Tuntun. Ada telur. Mami. Mami. Kucingnya selalu minta panggil. Mami. Assalamualaikum. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Muhayah Family. Nenek aku sudah tidur ya. Beliau sudah kenyang. Aku pun tadi sudah makan. Hari ini aku masak sayur bening dan tempe yang dipedisi ya teman-teman. Kalau di tempat aku namanya kotokan atau disebut kotok tempe sama sayur bening, bayam dan wortel. Nenek aku tadi juga pakai itu ya, pakai sayur bayam itu, sayur bening, tapi saya tambah ayam kecap. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini aku mau berbagi pengalaman saya sebagai seorang TKW ya, tepatnya TKW Taiwan yang kisah ini ya menurut aku suatu apa ya, kenangan terindah dan tak mungkin terlupakan. Waktu pertama kali berangkat ke Taiwan sama sekali tidak bisa bahasa dan apa yang harus saya lakukan. Pokoknya suatu kenangan terindah ya teman-teman. Saya dulu masuk di PT CCUK tahun 2015 ya teman-teman. Yang aku ambil itu PT CCUK cabangnya yang ada di Ngadirejo, tepatnya ada di pabrik gula belakangnya ya. Belakangnya pabrik gula Ngadirejo dan untuk pusatnya itu ada di Gresik. Saya belajar di sana itu termasuk lama banget. Di antara teman-teman aku yang paling lama itu saya. Teman-temanku itu cuman maksimal paling lama ya sampai 5 bulan. Itu sudah lama. Kalau saya 7 bulan teman-teman, Masya Allah. Terlalu lama pokoknya, ngoyot di PT. Lika-likunya ingin menjadi seorang TKW. Ya karena ada kendala waktu itu ya teman-teman ya. Job saya datang itu waktu aku ada di PT sudah masuk ke 3 bulan. Itu dapat job pertama. Dan harus di cancel teman-teman. Karena aku ada sedikit masalah ya. Saya harus mundur dulu dari PT. Menyelesaikan persoalan kayak gitu. Karena saya termasuk orang yang dedel alias nggak pinter alias nggak cerdas. Jadi bahasanya itu gak karu-karuan biarpun lama banget di PT. Di setiap daerah mungkin untuk proses dan persyaratan untuk pergi menjadi seorang TKW itu beda.
Makanya aku tidak mau membahas di sini. Aku cuma mau membahas pengalaman saya tentang bahasa. Yang membuat aku sampai sekarang itu bisa, kalau ingat itu jadi ketawa-ketawa sendiri. Modal saya menjadi seorang TKW waktu itu cuman modal nekat, percaya diri tinggi, kuat sembarangnya, kuat jiwa, raga, pokoknya kuat segala-galanya ya, karena kebentel alias karena keadaan memaksa aku menjadi seorang TKW. Sebetulnya berat banget untuk meninggalkan anak-anak ya, apalagi di saat itu anak-anakku masih kecil. Anak aku yang pertama itu masih usia berapa ya, kelas 5 SD ya, dan anakku yang cowok itu masih kecil, masih usia 3,5 tahun ya teman-teman ya. Pokoknya butuh mental luar biasa. Yang utama itu harus kuat pikiran, mental. Terutama itu kuncinya ya, kita berangkat ke Taiwan itu cuman bermodalkan nekat, percaya diri, kuat segalanya, mental, jiwa, raga, semua harus kuat ya. Jangan pernah takut, jangan mulai ke belakang, maju terus, pantang mundur. Walaupun perasaan kita sakit penuh dengan luka, menahan segala rasa. Kita harus meninggalkan orang-orang yang kita sayangi, meninggalkan anak tercinta, meninggalkan orang tua. Pokoknya harus meninggalkan orang-orang sekitar kita yang kita sayangi. Itu berat banget, pukulan, hantaman paling dahsyat menjadi seorang TKW. Terutama untuk meninggalkan anak. Masya Allah, yang punya anak itu pasti merasakan lah ya, harus bisa menahan, harus bisa mengorbankan perasaan kita, harus bisa mengesampingkan kesedihan kita. Dan sampai sekarang pun saya masih tetap berperang dan perasaan. Kalau aku mengikuti perasaan, mungkin nggak sampai sekarang. Waktu di sini 1 tahun di Taiwan itu aja aku udah nggak sanggup, pingin pulang gitu teman-teman, pingin pulang. Tapi saya harus kuat, harus berjuang demi cita-cita dan harapan keluarga kecil saya. Biarpun saya lama di PT, saya bahasanya tetap minim teman-teman. Karena apa ya? Ya mungkin karena usia ya, kemungkinan juga ya terlalu banyaknya persoalan. Jadi saya itu nggak fokus dengan belajar saya waktu di PT. Jadi saya itu waktu di PT selama 7 bulan itu yang saya tahu cuman misalkan ada orang menanyakan nama saya bisa menjawab. Misalkan apa itu ditanya lagi orang mana, saya bisa menjawab. Saya itu bisa, cuman itu aja. Terus misalkan ditanya anak kamu berapa, kamu punya suami apa enggak, kamu makan daging babi apa enggak, kamu bisa bekerja apa aja, itu saya tahu. Waktu di PT itu cara pembelajarannya itu cukup bagus, baik ya, tergantung dari kita bisa nangkep apa enggak kayak gitu. Kalau saya kesulitan nangkep teman-teman. Dengan minimnya bahasa saya pun nekat berangkat ke Taiwan. Akhirnya aku berangkat di tahun 2016, tepatnya bulan 2 ya kalau nggak salah. 2016 bulan 2 teman-teman, habis Imlek ya berangkat saya. Dan job pertama kali saya itu berada di Changhua ya, di sebelahnya Lukang. Dan waktu itu job kontrak saya menjaga nenek sambil bantu-bantu gudang. Memang tertulis ya waktu itu. Terus juga masakin untuk anak gudang. Di situ juga ada anjing. Saya juga harus menjaga lansia. Nah itu saya tanda tangani ya teman-teman. Memang dari awal dapat job itu sudah tertulis apa aja yang saya kerjakan kayak gitu. Aku ambil aja ya teman-teman ya, daripada saya harus lama-lama lagi di PT, harus nunggu lagi job gitu ya. Walaupun job itu sebetulnya kan di luar job semestinya menjadi seorang TKW Taiwan. Tapi apa daya, karena saya terlalu lama di PT, akhirnya aku ambil job tersebut. Dan alhamdulillah
waktu pertama kali saya mengambil job tersebut di Changhua, saya bisa bertahan selama 6 tahun atau 2 kontrak. Nah, pertama kali saya masuk ke tempat majikanku yang pertama itu ya, saya sama sekali tidak bisa bahasa. Yang saya tahu cuman itu-itu aja ya, yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Waktu pertama kali saya bekerja di tempatnya majikan saya di Changhua, saya itu apa ya, ya karena majikan saya ngerti banget, memang saya itu minim bahasa dan saya tidak pernah pergi ke luar negeri, apalagi ke Taiwan sama sekali saya tidak pernah. Jadi majikan saya itu memaklumi, beliau sangat sabar ngajari ya. Caranya itu pokoknya majikan saya yang perempuan itu sangat sabar banget membimbing saya untuk berbicara biar saya paham, untuk melakukan pekerjaan biar saya tahu kayak gitu ya. Nah, waktu saya pertama kali berangkat ke Taiwan itu pun saya untuk memegang HP itu belum begitu paham benar ya teman-teman ya. Kan di situ sebetulnya ada terjemahan ya, translate gitu ya. Tapi saya tidak bisa memakainya itu karena saya memang nggak begitu paham dengan HP ya tahun 2016 itu. Dan akhirnya jalan satu-satunya karena saya tidak begitu paham dengan Google Translate, majikan saya dan saya itu kalau berkomunikasi itu seringnya pakai bahasa isyarat ya. Tapi alhamdulillah biarpun saya minim bahasa, majikan saya menerima saya apa adanya ya. Dan beliau memang sangat istimewa, sangat sabar dalam belajar di saya, membimbing saya untuk bekerja di tempat itu dan memberitahu saya satu persatu, mengenalkan bahasa gitu maksudku, pekerjaan ini itu pakai bahasa isyarat misalnya saya tidak bisa kayak gitu. Nah, itu pun sampai berapa tahun ya saya bisa paham betul, itu lama banget teman-teman, sampai 2 tahunan lah saya bisa ngerti satu persatu gitu ya. Ya tidak semua sih, sampai sekarang pun saya bahasa itu masih belepotan, tidak begitu paham semua, tertentu aja, padahal sudah lama di sini. Memang ini otak saya, otak dedel, otak orang tua ya, jadi pikirannya itu sudah gak karu-karuan, mikirnya yang sana di sana kayak gitu. Jadi untuk nangkep bahasa itu terlalu sulit untuk saya. Lucunya lagi, waktu pertama kali saya bekerja ya, saya itu disuruh majikan cowok saya mengambil apa ya, mengambil tempat sampah teman-teman. Tempat sampah yang aku ambil apa, ban mobil. Misalnya cuman ketawa ya nangis ketawa kayak gitu teman-teman. Kebanyakan nangisnya karena saya tidak bisa bahasa ya. Biarpun majikan tidak marah, saya tuh bingung untuk bekerja kayak gitu ya. Terus piye iki, bagaimana ini gitu teman-teman, karena apa yang aku ambil dengan apa yang disebutkan majikan itu selalu berbeda gitu ya. Majikan nyuruhnya apa, yang aku ambil apa, itu nggak sama. Ya, aku cuman bisa nangis gitu teman-teman. Ya, bisanya cuman how gitu, ting putong, how iya, ting putong, saya tidak mengerti, mak ngono tak, taunya cuman itu. Gitu teman-teman, calon TKW jangan pernah takut karena tidak bisa bahasa. Orang Taiwan itu orangnya baik-baik. Orang Taiwan itu sangat mengerti dengan keadaan kita. Nggak perlu takut. Para majikan di Taiwan, kalau mengambil TKW baru itu harus memang ekstra sabar. Ngajarin satu persatu pakai bahasa isyarat. Ya. Pokoknya ya, bisanya cuma menangis kayak gitu teman-teman ya. Untungnya saya punya majikan itu selalu sabar. Yang di Changhua itu majikan perempuan yang paling sabar. Dengan sangat sabarnya beliau mengajari saya satu persatu. Saya di sini ini kan pindahan ya teman-teman. Saya masuk ke kontrak ketiga dan saya pindah ke sini masih berjalan 1 tahun. Belum lama saya di sini. Tapi hati saya itu masih ada di Changhua. Ya karena saya itu pertama kali saya bisa bahasa, saya ikut majikan saya yang di Changhua.
Dan di Changhua itu kan saya bekerja di gudang ya, jadi banyak teman-teman yang mengajari saya barang orang Taiwan, orang Vietnam, orang Talu, orang Cina. Dan di situ juga ada anak Indonesia 1, 2 saya. Di gudang itu banyak teman-teman yang mengajari saya tentang bahasa. Untungnya teman saya waktu di Changhua itu banyak banget baik-baik, teman-teman. Baik semua. Mereka itu kompak banget mengajari saya tentang bahasa. Ya. Walaupun mereka kadang itu sedikit kesal gitu ya. Kalau saya itu tidak bisa gitu, mereka itu agak kesal gitu. Itu juga pernah ada, tapi mereka cuman ketawa kayak gitu. Terus aku itu selalu mojo nangis gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, biarpun saya tidak bisa bahasa, saya bisa bertahan di Taiwan sampai sekarang ya. Walaupun sudah lama di Taiwan, masih belepotan, belum fasih betul, belum bisa menguasai bahasa semuanya. Dan menurut saya, biarpun saya tidak bisa bahasa, saya harus jujur, saya harus disiplin kerja, saya harus fokus bekerja, tidak boleh main-main ya, harus berusaha belajar bahasa ya. Jangan terlalu sering pegang HP, utamakan komunikasi sama majikan. Dan sekarang sudah banyak banget media sosial yang mengajari tentang bahasa kayak gitu ya teman-teman ya. Sebetulnya dari dulu sudah ada tentang pengenalan bahasa itu melalui sosial media, tapi karena saya minim sosial media waktu itu ya, jadi saya itu taunya bahasa itu karena saya sering komunikasi sama teman-teman di gudang dan juga majikan saya. Buat teman-teman calon TKW Taiwan, jangan takut, jangan ragu untuk melangkah. Misalkan kalian mau ke Taiwan untuk bekerja menjadi seorang TKW, walaupun kalian tidak bisa menguasai bahasa, jangan pernah takut, jangan takut. Semua para TKW yang sudah berada di Taiwan pasti melewati masa-masa itu ya. Masa-masa yang tidak bisa bahasa ya. Ya intinya kita harus siap aja. Kalau misalkan sudah berada di Taiwan, siap-siap berjuang dengan perasaan kita, perang pokoknya, perang batin ya. Harus kuat mental, jaga kesehatan. Masalah bahasa itu bisa dipelajari sambil bekerja ya. Majikan pasti memahami keadaan kita, jangan takut. Orang Taiwan itu baik-baik, mereka pasti mengajari kalian semuanya pelan-pelan. Dengan berjalannya waktu, dengan bekerja gitu, kita sambil melakukan pekerjaan kita, aktivitas kita, pasti majikan ngajarin kita. Dan disitulah kita bisa bahasa, dari situ ya. Bukan kita belajarnya di PT itu, bukan. Pokoknya kita bisa bahasa di Taiwan itu kalau kita sudah terjun langsung ke pekerjaan. Insya Allah bisa ya. Walaupun kita sudah belajarnya serius di PT, nggak jaminan bisa bahasa teman-teman ya. Kita itu bisa bahasanya, kita TKW ya, bisa bahasa betul, bisa menguasai bahasa itu kalau sudah terjun di pekerjaan tersebut ya, sudah nyemplung di negara Taiwan, itu pasti bisa. Yang terutama yang dibutuhkan orang Taiwan itu kita jujur, disiplin bekerja, bekerjanya harus sungguh-sungguh, harus fokus ke pekerjaan. Yang mau berangkat ke Taiwan, misalkan kalian tidak bisa bahasa, jangan berkecil hati, semangat pokoknya. Itulah pengalaman saya tentang bekerja sebagai seorang TKW di Taiwan yang tidak bisa bahasa. Saya tidak pernah takut. Walaupun saya tidak bisa bahasa, saya tidak pernah takut teman-teman. Modal utama saya di sini cuma kejujuran, modal nekat, disiplin bekerja. Selagi kita benar, kita harus berani. Kita harus melawan jika posisi kita benar. Saya selalu melawan perintah majikan kalau perintah tersebut bisa merugikan saya. Ya udah ya teman-teman ya, itu aja ceritaku hari ini, vlog kali ini. Pokoknya bagi teman-teman calon TKW yang tidak bisa bahasa, tetap semangat, jangan takut. Belajarnya nanti kalau sudah terjun ke Taiwan sambil bekerja. Ya, jangan pernah takut. Orang Taiwan baik-baik. Ya. Pengertian. Pokoknya kita harus bekerja dari hati, dengan bahagia, selalu happy, selalu tersenyum. Lakukan pekerjaan tersebut dengan bahagia, insya Allah seberat apapun pekerjaan itu akan terasa ringan. Ya.
Ayo untuk para TKW, untuk calon TKW semuanya semangat. Buktinya saya tidak bisa bahasa sampai sekarang belum pulang, masih bertahan di sini karena butuh ya, karena kebutuhannya masih banyak teman-teman ya. Nggak tahu lah sampai kapan saya harus pulang. Sebetulnya sudah kangen, ingin kumpul sama keluarga kayak dulu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga kalian terhibur, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, tetap semangat, jalan hidup apa adanya, hiduplah sederhana. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.